Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan mata kuliah kita tentang jaringan masuk ke dalam jaringan saraf tiruan perseptron, yang mana sebelumnya kita ada bahas tentang jaringan saraf tiruan Hebbian. Nah, perseptron ini lebih kuat daripada Hebbian dalam mengenalin, dalam mendapatkan bobot untuk mengenali satu pola inputan. Perseptron ini pertama kali ditemukan tahun 1962 dan Minsky tahun 1969 dan dikembangkan oleh Kepler tahun 1988. Jadi lebih muda daripada perseptron yang tahun 1940-an. Aktivasi yang digunakan dalam perseptron adalah aktivasi bipolar, yaitu -1, 0 dan 1 ya. Jadi fungsi aktivasi terhadap luaran dari jaringan adalah 1 jika dia Y-in nya itu lebih besar sama dengan theta, 0 jika Y-in itu lebih besar min theta dan lebih kecil dari theta, -1 jika dia lebih kecil dari min theta. Arsitektur perseptron sederhana adalah terdiri dari beberapa input dan sebuah output. Tujuan jaringan adalah untuk mengklasifikasikan masing-masing pola input dan pola output, baik yang bernilai 1 atau yang bernilai -1. Ya, jadi mengklasifikasikan fungsi dari perseptron atau Hebb kemarin juga mengklasifikasikan dia kenal nggak dengan satu objek, membedakan antara dua objek misalnya. Algoritma berlaku untuk input bipolar atau input biner dengan nilai target bipolar dan threshold yang tetap serta nilai bias yang dapat diatur. Nah, langkah pertama adalah inisialisasi bobot dan bias. Untuk sederhananya, set bobot dan bias dengan angka 0. Nah, ini untuk sederhana ya, boleh dengan angka yang lain. Ya, angka 0 ini untuk biar supaya mudah aja dihitung. Sebenarnya ya tidak harus 0. Set learning rate atau kita buat alpha lah ini, learning rate. Ya, alpha itu learning rate itu berada 0, lebih besar dari 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Jadi dia nggak boleh 0 ya, lebih besar dari 0. Kalau 0 dia pasti nggak ada belajar, berarti dia nggak akan bisa mengenalin. Nah, jadi fungsinya learning ini bagaimana belajarnya itu, tahapan belajarnya itu semakin dia mendekat 1 semakin cepat dia mempelajarinya. Biasanya akan berpengaruh terhadap iterasinya lebih cepat, tapi dia lebih susah untuk mengenalin. Lebih kecil dia lebih lama belajarnya, tapi lebih tepat ya. Ini biasanya untuk sederhananya set alpha dengan angka 1. Ini angka 1 untuk sederhana, ingat yang sederhana, bukan harus 1, tapi antara 0 sampai 1, bukan 0 tapi antara ya, lebih besar dari 0. Langkah 2, selama kondisi terhenti bernilai salah, lakukan langkah berikut untuk masing-masing pasangan S dan T. Kerjakan ya. Set aktivasi dari unit input ya, XI ke sama dengan SI, ini S atau inputan. Hitung respon untuk unit output. Y-in sama dengan B. Nah, ini rumusnya yang kita gunakan untuk mendapatkan Y-in nya. Tambah sigma 1 sampai N. Ini tergantung jumlah inputnya berapa. Kalau inputnya N nya 2, inputnya 2 berarti I sampai 2, 1 sampai 2 gitu ya. XI WI. XI ini adalah input. Nah, ini input yang masuk ke dalam jaringan. WI ini adalah bobotnya, bobot ke I ya, kalau ke input ke 1 berarti ini X1 W1.
Ini fungsi aktivasi yang tadi. Perbaiki bobot dan bias jika terjadi kesalahan pada pola ini. Jika Y tidak sama T, maka artinya kalau dia tidak sama dengan T, maka harus ada perubahan bobot. Nah, kalau dia sama itu tidak perlu lagi. Ini, jika tidak maka ini udah bobot itu sendiri, maka bobot itulah yang digunakan nantinya. Ya, kalau dua iterasi yang berdekatan, ya, iterasi pertama dapat bobot itu, iterasi berikutnya tetap bobotnya itu tidak berubah lagi, maka berhenti ya iterasinya, maka bobot itulah yang digunakan. Tapi kalau enggak, ini nih, delta W sama dengan learning rate dikali T dikali XI. Berbedanya dengan Hebbian, kalau dia Hebbian ini maksud saya perseptron punya learning rate. Ya, kalau di Hebbian itu hanya XI kali T saja atau T kali XI saja. Kalau di sini dikali dengan learning rate. Bobot ke I baru sama dengan bobot ke I yang lama ditambah delta W, mana delta W nya ini ya. Dan bias baru sama dengan bias lama ditambah delta bias, dimana delta bias sama dengan learning rate dikali T. Nah, kalau di Hebbian ya hanya T saja, tapi kalau di sini maka dia dikali dengan learning rate. Nah, ini jika enggak maka tetap. Jika masih ada bobot yang berubah, maka kondisi lanjutkan. Jika tidak, maka proses berhenti. Maka bobot itulah yang digunakan untuk mengenalin data baru. Nah, kalau dia sudah tidak berubah lagi. Tapi kalau masih berubah terus lagi. Contoh, jaringan perseptron untuk menyatakan fungsi logika N dengan menggunakan masukan binar dan keluaran bipolar. Pilih learning rate-nya sama dengan 1 dan tetanya sama dengan 0,2. Ini teta ini sebagai apanya ya, thresholdnya ya. Jika ini sampai sini maka ini gitu tadi ya, sampai untuk menentukan fungsi aktivasi atau batas sekat, menunjukkan masuk klasifikasi mana, apakah min 1, 0 atau 1. Ini teta. Hubungan masukan target ini ya 0, 0, min 1. Kenapa min 1? Ini karena dia bipolar, ini biner ya. Kalau di perseptron dia pakai bipolar untuk pasangan outputnya ya. Kalau inputnya boleh biner, boleh bipolar. Ini dia arsitekturnya, bisa dilihat gambarnya. Ini inputannya X1, ini X2, ini W1, ini W2. Ini bobot yang ada menuju ke sini N nih. Dan ini masuk fungsi aktivasi dan ini hasilnya. Ini bias. Contoh ini tidak mesti tabel ya. Tapi biar supaya memudahkan kita, ini pakai tabel. Nah, yang pertama adalah inputannya ini 0, 0. Ini biasnya. Ini targetnya min 1. Maka N ini tadi ya luarannya. N nya tadi apa? Ini rumusnya. Nah, ini Y-in ya, kalau di sini Y-in sama dengan B ditambah sama sigma 1 sampai N dikali W X1 W maksudnya XI WI. Nah, ini kalau di sini berarti 2 kali perulangan. Nah, kalau kita masukkan di sini berarti yang pertama inisialisasi bobotnya yang pertama 0 semua. Ini tadi 0, 0, 0. Learning rate-nya juga 0. Tetanya 0,2 tadi ya. Learning rate-nya 1 di sini. Tetanya 2. Maka